Bang Kinji, Jel. Yuk. Wah, lemes banget lu. Ya salah ngantuk. Aduh. Kak. Itu ngerjain tugasnya deadline jam 10. Astagfirullahaladzim, gue lupa Ji. Apaan gitu? Ah iya lagi. Gimana ya? Duh, gue semalam push rank main Mobile Legends sampai sahur. Niat gue biar sekalian sahur gitu. Tapi habis itu gue malah ketiduran. Tapi kan katanya tidur saat puasa tuh jadi ibadah nggak sih Ji? Iya, akal-akalan doang. Dulunya sekarang bulan Ramadan itu jangan sia-siain, jangan rebahan mulu, lakuin hal-hal yang produktif lah. Jangan rebahan mulu lu, ngantuk banget ini. Bener tuh kata Panji. Orang mah di bulan Ramadan melakukan kebaikan. Setuju gue ya. Contohnya kayak gimana coba? Kayak ngaji Quran, salat malam, bukan malah nggak tidur malam. Sayang banget, jadi bulan Ramadan ya, yang harusnya kita melakukan kebaikan, terus pahalanya yang dilipat gandakan. Iya Ji, Jel. Udah ngantuk. Ada dosen tuh, ada dosen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan puasanya? Alhamdulillah baik. Lancar ya, mudah-mudahan tidak ada bolongnya ya. Amin. Iya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang luar biasa karena di situ ada kemuliaan, kemakfirohan, pengampunan, dan juga yang terpenting adalah tentang produktivitas. Di bulan Ramadan banyak ulama-ulama besar sebenarnya menyelesaikan tulisannya itu di bulan Ramadan. Kita bisa lihat di ulama-ulama Al-Azhar atau juga ulama-ulama di Aceh bisa menuliskan tentang tulisannya atau menyelesaikan tulisannya, terutama tulisan tentang puasa itu di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan juga menjadi penting diingat oleh kita semua kan gitu ya, karena kan di bulan Ramadan kalau tidak memiliki manajemen diri untuk mengatur waktu, mengatur asupan gizi, itu juga menjadi masalah besar ya. Maka bagaimana kita mengelola waktu tidur, mengelola waktu untuk sahur, mengelola waktu makan dan asupan gizi itu menjadi penting agar Ramadan kita atau puasa kita tidak terlihat menjadi lesu, lelah, iya kan? Kalau juga kita seharian begadang, tidak teratur waktunya tidurnya, maka menjadi problem. Umpamanya selesai taraweh, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tidur, bangun jam 3 dilanjutkan itikaf dan juga sahur, sholat subuh kan tidak boleh tidur lagi kan? Nanti kalau mau tidur mungkin jam 8 itu juga ya kalau kalian tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi pada intinya sebenarnya dalam konteks puasa itu produktivitas harus tetap berjalan dan meningkat. Terutama produktivitas dalam konteks ruhani ya. Karena sebenarnya Ramadan itu kan menahan ya, untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan juga untuk tidak berhubungan suami istri. Kan menahan tuh. Atau juga menahan untuk tidak keinginan itu cepat didapatkannya gitu. Nah kan harus nahan tuh. Bukannya menahan makanan itu tidak halal, bukan. Tapi justru halal, tapi harus menahan. Menahan untuk apa? Untuk menjadi produktif. Produktif dalam konteks spiritual. Yaitu dia nanti setelah menahan itu dia bisa tidak mencela orang. Ya, gibah, kan gitu ya? Ya coba. Gibah, kan?
Terus apalagi bicara tentang amal kita, flexing kan ya, ada flexing amal kan. Saya itikaf di masjid mana gitu jam 2 malam gitu kan gitu ya. Itu kan harus ditahan tuh. Karena kan kita kadang-kadang ibadah kita itu kan membutuhkan validasi ya. Ya, membutuhkan validasi dari orang lain sehingga harus flexing gitu kan, harus dikirim di media di platform media digital. Kita nggak cukup validasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menahan itu, menahan lapar, menahan tidak makan itu juga akan menumbuhkan produktivitas spiritualitas yang namanya empati dan solidaritas terhadap orang yang mungkin dulu orang miskin yang tidak bisa makan dan segala macamnya. Nah, pada konteks ini sebenarnya Ramadan itu bukan halangan untuk orang produktif. Banyak dalam konteks sejarah ulama-ulama besar menyelesaikan tulisannya itu di bulan Ramadan, termasuk Syekh Nuruddin Al-Raniri di Aceh. Itu ya, dia menuliskan tulisannya tentang bagaimana puasa di bulan Ramadan. Nah, itu menjadi penting tuh begitu. Di ulama Al-Azhar juga kayak begitu. Dan yang kedua tadi bahwa dia harus produktif secara spiritual. Tidak mencela, tidak menggibah, tidak ingin flexing, tidak juga cepat marah, ya kan? Ya kan? Kalau perut kosong kan perut kosong itu kan orang akan tidak cepat marah. Karena yang bekerja bukan nafsunya, tapi ruhani yang positifnya yang bekerja, sehingga dia tidak cepat marah, kan gitu. Apalagi kalau kita di jalan kan ya, bawa motor sedikit senggolan aja kan baret dikit kan keluar kata-kata kotor tuh ya dari mulut kita kan ya. Nah, itu juga di bulan Ramadan ada menahan dan produktif untuk secara spiritual. Yang selanjutnya bulan Ramadan juga mengajarkan kita untuk tumbuh produktif secara spiritual itu adalah bahwa kita di bulan Ramadan itu kan berhubungan dengan Allah itu kan sangat privat ya, sangat privat kan. Siapa yang tahu kan kalian di sini siapa yang puasa dan tidak puasa kan tidak tahu gitu, ya kan? Itu kan hubungannya sangat privat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang privat kayak begitu tuh jangan disusupi oleh bisikan halus seton gitu ya. Kadang-kadang kan bisikan halus seton itu kan ada ya, merasa bahwa saya puasa saya nih kayaknya bagus nih dimuat di platform media digital tuh kan kayak gitu ya. Atau ada bisikan setan bahwa puasa kan lebih enaknya tidur aja seharian mengalihkan biar nggak lapar gitu kan ya. Iya kan. Atau yang sering mungkin bukan tidur anak-anak teman-teman itu scrolling ya kan tuh kan scrolling kan kemana-mana gitu kan. Nah itu tidak haram. Tapi itu menurut beberapa ulama, oleh beberapa dosen atau juga mungkin orang-orang yang mengerti tentang ibadah itu adalah kesia-siaan. Gitu ya, kesia-siaan kan scroll tuh TikTok segala macam dilihat ya. Terus kalau saya kan Facebook mungkin ya segala macam ya kan TikTok segala macam kan dilihat itu kesia-siaan tuh. Nah, itu ada yang menjadi bisikan halus yang bisa saja mewujudkan atau menyebabkan puasa kita menjadi sia-sia. Yang ketiga juga yang menjadi persoalan adalah berburu takjil. Ini kan lihat ya, kita lihat di mana-mana itu kan banyak tuh orang belanja gitu sampai macet jalanan tuh. Kalau saya pulang tuh macet tuh sampai panjang gitu, orang di jalanan itu jualan takjil, berburu. Padahal ya makan kan secukupnya, harus menahan secukupnya sebenarnya makan itu. Tidak lapar mata, tidak lapar mulut kan ya. Iya kan? Harus secukupnya kan makanannya harus secukupnya, dan itu kan hanya beli biasa aja, jangan kayak orang dari pagi tidak makan sampai sore jadi kemaruk gitu serakah. Nah, kalau orang seperti itu secara spiritual tidak tumbuh.
kalau masih serakah. Maka buka puasa itu cukup air putih, kurma, nah kan, dan bahan-bahan yang tidak diolah. Itu lebih sehat. Ya, kalau maaf kalau ini bukan nyebut merek ya, kayak pizza gitu ya. Kan nggak nyebut merek kan saya kan. Pizza itu kan makanan yang sudah diolah, dan makanan yang sudah diolah itu menjadi problem tersendiri bagi kesehatan kita. Nah, di bulan Ramadan itu juga harus menahannya biar apa? Biar kita tumbuh sehat, produktif, gitu ya. Dan makanan-makanan yang sehat itu adalah makanan-makanan yang tidak diolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana puasa yang lebih produktif secara fisiknya kuat, secara spiritualnya tumbuh menjadi pribadi yang pribadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi prajurit takwa. Pak, saya mau nanya. Tadi kan Bapak ngejelasin tentang tidurnya orang berpuasa ya, Pak. Tapi kan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu sering jadi tameng buat orang-orang nih, Pak. Sedangkan ada korelasinya sama Rasulullah. Itu kalau Rasulullah itu lebih produktif, Pak. Nah, itu maksudnya kayak gimana, Pak? Maksudnya kayak jadi sebagai tameng, apakah benar sebagai ibadah atau bukan, Pak? Iya, kalau tidurnya secukupnya, gitu ya. Kalau tidurnya seharian kan itu kesia-siaan, karena tidurnya yang lama juga kesia-siaan. Tidur umpamanya dia cukup tidur hanya 2 jam, selebihnya dia tadarus, selebihnya mungkin dia belajar, atau selebihnya dia menulis buku, menulis tulisan artikel atau segala macam. Itu kan lebih produktif. Atau juga melakukan hal-hal seperti kegiatan-kegiatan bakti sosial dan segala macam untuk anak-anak yatim, orang miskin itu. Jadi yang menjadi problem ini halal, memang tidur itu halal ya, di bulan puasa halal. Tapi dia akan menjadi kesia-siaan, dan itu menjadi bisikan syaitan, akan mengurangi pahala Ramadan jika dilakukan terlalu banyak. Kan orang ada yang tidur aja lah, nanti menunggu maghrib gitu ya. Itu juga menjadi problem. Itu makanya. Jadi kalau tidurnya secukupnya ya tidak apa-apa. Cukupnya, tapi jangan tidur selamanya sampai maghrib. Itu berbahaya. Oke, Pak. Iya. Pak, mau nanya juga dong, Pak. Iya. Kalau misalkan kita mau memutus siklus tidur setelah sholat subuh nih, itu gimana ya, Pak ya? Soalnya jujur nih ya, Pak, saya tuh kalau habis subuh kadang tidur itu jadi kayak ganggu produktivitas kita gitu untuk sehari-harinya. Nah, itu gimana sih, Pak? Kalau memotong siklus tidur di setelah subuh, sebenarnya itu kan berbicara tentang kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa tidak tidur subuh, maka itu insya Allah tubuh itu mengajari kita juga tidak bisa tidur di waktu subuh, walaupun ngantuk siapapun itu biasanya nggak bisa. Tapi kalau kita sudah tidak biasa tidur subuh, maka pasti ya susah. Maka apa yang harus dilakukan? Ya pelan-pelan belajar bagaimana tidak tidur setelah waktu subuh. Itu memang awal berat, sebulan berat, 2 bulan berat. Tapi kalau udah 3 bulan kita akan merasakan luar biasa. Karena sebenarnya tidur subuh itu mudaratnya lebih banyak. Karena penyakit pasti datang di situ. Kedua, rezeki juga tidak dapat. Itu kan ada orang istilah bahwa rezekinya dipatok ayam kan gitu ya. Ya. Jadi tidur subuh itu tidak produktif sebenarnya. Tidak sangat produktif karena beberapa hal penyakit itu kan tidur yang baik itu meregenerasi sel itu adalah dari jam 9 malam sampai jam 3. Itu tidur baik. Nah, apakah kalau kita begadang terus lanjut diganti tidur siang, itu tidak bisa. Tidak meregenerasi sel dan kesehatan kita akan terus berkurang. Kan kelihatan kan orang suka begadang loyo, tidak produktif. Kan gitu ya. Gitu. Iya, lanjut, ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Jadi pertanyaan saya ini untuk hal diri kita yang malas di bulan puasa. Nah, bagaimana ya, Pak, meningkatkan semangat sama produktif kita di bulan puasa ini? Ya, pertama kita kan harus mengetahui waktu itu kan penting ya. Waktu
Waktu itu kan bagaikan pedang kan bisa, dan waktu itu kan tidak akan kembali ya. Maka kita camkan dalam kesadaran kita bahwa Ramadan kali ini tuh Ramadan terakhir untuk kita. Sehingga kita bisa bersungguh-sungguh dalam kesadaran kita, bersungguh-sungguh untuk terus ibadah, tadarus, sholat tahajud dan segala macam. Itu penting. Karena kan orang biasanya bekerja sesuai kesadarannya kan. Karena kalau kesadarannya merasa bahwa oh saya besok aja minggu tahun depan aja saya bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang itu. Nah, orang biasa mengabaikan itu. Padahal kalau dia mengatakan bahwa ini Ramadanku yang terakhir kali, maka dia akan bersungguh-sungguh dan dia punya kesadaran. Ngajinya, atamnya mungkin tiga kali. Infaknya, tarawehnya tidak pernah sholat subuhnya selalu berjamaah dan segala macamnya. Jadi itu yang terpenting. Karena kan sama dengan sholat. Kalian akan merasakan nikmat sholat yang luar biasa jikalau kita menganggap bahwa sholat itu adalah sholat terakhir kita. Itu yang penting ya, motivasinya di situ. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Apa cukup? Cukup Pak. Oke. Kalau cukup, mudah-mudahan bulan Ramadan yang mulia ini menjadikan kita pribadi yang produktif dan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, yaitu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa, dan setelah Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, masa selama Ramadan gue malah selalu ngelewatin ini dan selalu ngulangin kesalahan yang sama. Gimana Kak? Lu udah termotivasi belum sama pembicaraan Prof yang tadi? Udah Ji, gue sekarang jadi makin semangat. Gue bakalan gak nyanyain di bulan Ramadan ini buat lebih rajin ibadah, rajin ngerjain tugas, sama ngelakuin hal-hal positif lainnya. Nah gitu dong Ska, semoga komit. Amin. Yuk. Langsung. Yuk. Kita buka puasa dulu nggak sih? Gas lah. Nyari apa nih ya? Es buah kayaknya enak sih. Di siang. Oh iya, yaudah ya.